Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dr. Diana. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Di sini kita akan membahas penyusunan regulasi puskesmas, ya. Jadi di sini kita akan, kalau di kita mengidentifikasi SK dari bab 1 sampai bab 5. Ini untuk memudahkan kita dalam hal membuat SK. Jadi tidak ada SK, biar tidak ada masing-masing membuat SK sendiri padahal itu bisa aja isinya sama gitu kan. Di sini misalnya di SK nomor 1, 1.1.1.1, SK penetapan visi misi tujuan dan tata nilai Puskesmas. Catatan, jika kebijakan daerah menyatakan bahwa penetapan visi dan misi hanya oleh kepala daerah, maka kepala Puskesmas hanya menetapkan tujuan dan tata nilai. Jadi kalau misalnya kepala daerah meminta bahwa kita visi misi kita mengikuti kepala daerah itu nggak apa-apa. Seperti hanya kita di Kota Semarang, visi misi kita menganut kepada pemerintah Kota Semarang. Ada SK kedua, ada 1.1.1.2 dan 2.7.1.1. Ini SK penetapan jenis-jenis pelayanan Puskesmas. Jadi yang ada di EP 1.1.1.2 itu sama dengan di 2.7.1.1, yaitu SK jenis pelayanan UKM pengembangan yang terintegrasi dengan jenis pelayanan yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Di SK ketiga 1.1.2.1 ini ada SK penetapan hak dan kewajiban pasien. SK keempat, di sini ada SK tentang media komunikasi dan koordinasi yang ada di bab 1, yaitu 1.1.2.2. Di sini juga ada lagi di 2.3.1.1, ada di 4.1.1.3, ada di 4.2.1.5, ada di 4.3.1.5, ada di 4.4.1.6, ada di bab 4.5.1.3. Ini adalah SK media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas. Bahwa kita dilihat di Erdos, lihat bab 1. Jadi menurut hemat saya sebenarnya ini sama dengan yang ada di bab 1. Jadi tidak perlu masing-masing admin UKM UKP itu membuat masing-masing SK media komunikasi ya. Kalau misalnya sama, kalau nggak sama akhirnya akan terlihatlah koordinasi komunikasi antar antar PJ itu tidak terjalin. Di SK nomor 5, di 1.1.2.4, ini adalah SK tentang pengelolaan umpan balik dari pengguna layanan. Di SK ke-6 ini dia ada di dalam kriteria ataupun EP 1.2.1.1, 1.3.6.1, ada di 1.4.1.1, ada di 1.6.3.1, dan juga ada di 5.1.1.1. Ini SK tentang penetapan penanggung jawab dan koordinator pelayanan. Jadi di mana SK ini sebaiknya di dalam lampirannya dipaparkan secara lengkap ya terkait dengan penanggung jawab dan koordinator pelayanan. Jadi pada SK pada EPP yang lain misalnya di 1.3.6.1 ada SK penetapan koordinator atau tim K3 yang terintegrasi dengan SK penanggung jawab dan koordinator pelayanan pada kriteria 1.2.1. Berarti menurut saya kalau seandainya di 1211 juga sudah menyebutkan koordinator atau tim K3, ya kita bisa meletakkan itu di dalam EP 1.3.6.1. Begitu juga di EP-EP yang selanjutnya. Di SK nomor 7, 1.2.1.2 ada SK tentang penetapan kode etik perilaku pegawai Puskesmas. Ya, catatan tata nilai dapat menjadi bagian dari kode etik perilaku. Di SK ke-8 ada di EP 1.2.1.3 SK pendelegasian wewenang manajerial ya. Atau tidak catatan SK pendelegasian wewenang manajerial dapat terintegrasi dengan SK pendelegasian wewenang klinis ya. Jadi ini terintegrasi dengan SK pendelegasian wewenang klinis ya. Terus di SK ke-9 itu ada di EP 1.2.2.2 di mana di sini ada SK KMP. Jadi ada SK-SK yang terkait dengan admin. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa aja SK itu banyak sekali. Juga ada di SK nomor 10, ini ada SK penyelenggaraan UKM. Di SK nomor 11,
Ada SK penyelenggaraan UKP, kefarmasian, dan laboratorium. SK nomor 12 pada IP ke 1.2.3.1 ada SK indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas. Ya. Di SK nomor 13, 1.2.4.1 ada SK tentang pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data serta pelaporan dan distribusi informasi. Di SK ke-14 ada 1.3.2.1, ini adalah SK tentang penetapan uraian tugas pegawai. Di SK nomor 15 ada 1.3.2.2 tentang SK tentang penetapan indikator penilaian kinerja puskesmas, ya. Ya, terus di SK nomor 16 di EP 1.3.2.4 ini adalah SK tentang penetapan indikator kepuasan pegawai. EP nomor 17, SK nomor 17 pada EP 1.3.4.1 ada SK kelengkapan isi dokumen kepegawaian. Di SK nomor 18 ada terletak di dua EP, di 1.3.6.1 dan 1.4.1.1, yaitu SK penetapan program K3 yang terintegrasi dengan SK jenis pelayanan pada kriteria 1.1.1. Terus ada juga SK penetapan program MFK yang terintegrasi juga dengan jenis pelayanan pada kriteria 1.1.1. SK ke-19 di EP 1.4.5.4 ini SK tentang larangan merokok bagi petugas pengguna layanan dan pengunjung di area puskesmas. Di nomor 20 ada dua SK ya. Di EP 1.5.1.1 di sini ada SK penetapan pengelola keuangan dan SK pengelolaan keuangan. Jadi penetapan yang mengelola dan cara pengelolaan keuangan. Di SK nomor 22 ada beberapa EP di sini, di mana adalah SK indikator kinerja sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Ya, di sini ada 1.6.1.1, ada EP 2.1.1.3, ada di 2.6.1.1, ada 2.6.2.1, ada di 2.6.3.1, ada di 2.6.4.1, ada di 2.6.5.1, ada di 2.7.1.2, ada di 2.8.3.1, ada di EP 4.1.1.1, ada di EP 4.2.1.1, ada di EP 4.4.1.1, ada di EP 4.5.1.1, ada di EP 5.1.2.1. Ini adalah indikator. Jadi ada indikator kinerja pelayanan UKM. Ada indikator kinerja pelayanan Promkes, Kesling, keluarga, gizi, P2P, UKM pengembangan, terus UKM yang terintegrasi di indikator kinerja, stunting, AKI-AKB, TBC, PTM, indikator mutu. Jadi dalam satu SK. Kalau kita kan di sini ada di target imunisasi di bab 2 gitu ya. Di SK ke-23 ada 1.6.1.2 ada SK pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja ya. Terus ada juga di 1.7.1.1 Dinas Kesehatan tentang struktur organisasi puskesmas yang dilengkapi dengan kejelasan tugas wewenang dan tanggung jawab serta tata hubungan kerja persyaratan jabatan. Ada juga diminta 1.7.1.2 ini adalah SK tim TPJB beserta uraian tugas tim TPJB. Ini tidak kita nomori karena SK ini adalah dari Dinas Kesehatan. SK nomor 24 di EP 2.1.1.1 ini adalah yang diminta SK tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga, dan individu yang merupakan sasaran pelayanan UKM. Di SK nomor 25 pada EP 2.1.2.1 ini diminta SK Kepala Puskesmas tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Di SK nomor 26 ada EP 2.5.1.1 ada SK tim pembina keluarga dan tim pengelola data PISPK yang dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas.
SK nomor 27 di EP 2.6.3.2 ini adalah SK tentang pelayanan UKM kesehatan keluarga di puskesmas. Ada di nomor SK nomor 28 ada SK pencatatan dan pelaporan. Jadi SK pencatatan pelaporan ini ada di EP ke-2.8.3.2, ada di EP 4.1.1.5, ada di EP 4.2.1.7, ada di EP 4.3.1.7, ada di EP 4.4.1.8, dan ada di EP 4.5.1.7. Seandainya kita tidak mengidentifikasi seperti ini, bisa dimungkinkan bahwa setiap PJ aja mungkin di zaman kita akreditasi dulu membuatnya masing-masing. Kadang kalau kita tanya minta EP ini, minta EP ini gitu, padahal SK-nya sama, tapi ternyata isinya berbeda. SK nomor 29 itu pada EP 2.8.4.1 ada SK penilaian kinerja. Ada nomor 30 di EP ke-3.1.1.1 ada SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko kendala dan kebutuhan khusus. Di SK ke-31 ada 2 EP, 3.1.1.2 dan 3.2.1.1. Ini adalah SK tentang pelayanan klinis, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan. Ini kalau istilah kita waktu akreditasi dulu SK payungnya bab 7. Terus ada SK tentang kewajiban menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien. Ini jadi satu, mungkin karena di dalam pelayanan klinis banyak sekali yang dilampirkan di situ, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan. Di 3.2.1.1 juga ada SK pelayanan klinis. Berarti sebenarnya SK pelayanan klinis ada di 3.1.1.2 dan di 3.2.1.1. SK ke-32 ada di EP 3.2.1.2 itu adalah SK pelimpahan wewenang ya. Di 30 jadi beda ya. Dulu pelimpahan atau pendelegasian itu sepertinya sama, tapi kalau sekarang ini berbeda ya. Di SK nomor 33 itu ada di EP 3.3.1.1 tentang triase ya. Di SK nomor 34 itu ada di EP 3.3.1.2 tentang SK pelayanan rujukan. Terus di SK nomor 35 pada EP 3.4.1.1 ini SK tentang pelayanan anestesi. Terus pada SK ke-36 ada pada EP 3.6.1.1 ini adalah SK pelayanan klinis tentang kriteria pemulangan pasien gawat darurat, pasien dengan persalinan dan bayi. Di nomor 37 mungkin 3.7.2.1 tentang rujuk balik. Di nomor 38 dan 39 ada di EP 3.8.1.1 ini adalah SK penyelenggaraan rekam medis dan SK tentang akses rekam medis. Di SK ke-404142 yang ada di dalam EP 3.9.1.1 ini ada SK jenis pelayanan laboratorium, ada SK tentang rentang nilai normal laboratorium, ada SK tentang nilai kritis laboratorium. Di 43 di SK ke-43 ada 3.9.1.4 ini adalah SK pelaksanaan PMI dan PME. Ada SK ke-44 pada IP 3.10.1.2 ada SK pelayanan kefarmasian dan kefarmasian. Ini ada juga tambahan SK klinik sanitasi, ini bisa sebagai tambahan ya. Di SK 4.4.1.3 ada SK tim TB DOTS TB Docs di puskesmas ya. Ada SK ke-47 ada EP ke-4.5.1.4 ini adalah SK tentang pemeriksaan PTM di puskesmas. Terus SK ke-48 ada 5.2.1.1 ini SK tentang pelaksanaan manajemen risiko. Terus SK ke-49 ada pada EP 5.3.1.1 ada SK pelaksanaan SKP sasaran keselamatan pasien. Pada SK ke-50 ada di EP 5.4.1.1 ada SK pelaporan insiden keselamatan pasien.
Pada SK ke-51 di EP ke-5.5.1.1 ada SK pelaksanaan PPI. Ya. Nah, di sini ada tambahan lagi. Bisa ditambahkan, bisa tidak. Ada 52 SK tentang media umpan balik pengguna layanan. Ada SK pengelolaan limbah B3 di Puskesmas. Ada SK komunikasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan UKM. Ada SK pelayanan gizi. Ini ada juga di EP ke-4.2.1.2 ada SK tentang upaya penurunan jumlah kematian dan kematian ibu dan kematian bayi. Di 4.3.1.2 juga ada SK tentang pelayanan imunisasi. Di 4.4.1.2 ada SK penanggulangan TBC. Ya, ini hanya tambahan-tambahan saja, bisa ditambahkan SK-SK yang lain yang memang dibutuhkan. Karena ingat bahwa tadi ada SK di admin, UKM, dan UKP. Ini 262.6.1.1 SK Promkes dalam gedung Puskesmas. Ya, di sini masih banyak lagi, ada SK program Kesling, ada kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, indikator kinerja pengendalian PTM, ada Germas, tim Posbindu, tim stunting, SK Ikra, ISPA, IFA, tim Perkesmas, kelas Bumil, Pusta dan Frambusia, manajemen risiko, P2TVZ, pelayanan ASN terpadu, Posbindu, program gizi, SK penyuluhan dan pendidikan, SK program penanganan PTM, SK program TB, SK puskesmas ramah anak, boleh ditambah yang lainnya lagi. Jadi dengan adanya ini masih ada lagi, ada SK Indra, SK pemberlakuan pedoman, SK penanggung jawab pengelola peralatan, SK survei budaya keselamatan, ya itu. Tapi intinya mungkin kalau sesuai dengan yang di EP, ya hanya sekitar 60-an. Tapi kita ingat lagi bahwa tadi ada satu EP yang menyatakan bahwa ada SK di dalam admin, UKM, dan UKP. Jadi kalau di puskesmas saya, dengan Pelaksanaan masing-masing programmer itu mempunyai satu outlet di mana dia mulai dari awal ya, ada SK, ada SOP, ada pedoman panduan, RUK, RPK tahunan, RPK bulanan, ada capaian kinerja, mulai capaian kinerja, RPK bulanannya dimonitoring gitu kan. Kalau seperti itu pasti akan terlihat bahwa P1, P2, dan P3. Identifikasi ini sangat bermanfaat sekali kalau bagi kami yang kita pengalaman kami bahwa setelah kita menyusun jadikan satu gitu kan, kadang kita juga ngeprintnya bareng-bareng gitu kan. Jadi misalnya oh ini dibutuhkan di EP ini berarti kita ngopi berapa kali, kita langsung memasukkan di masing-masing EP-nya. Jadi sudah tidak ada lagi zaman yang lagi ada oh ini grup admin, grup UKM ataupun UKT. Leburlah satu tembok itu menjadi satu, menjadi suatu tim yang ada di puskesmas. Demikian terkait dengan penyusunan SK dan regulasi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.